Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Dafa. Seperti biasa di video kali ini saya akan membahas laporan pembelajaran terkait mata kuliah MPK kualitatif yang diajar atau diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma. Pada pertemuan kedua dilakukan pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025. Pembelajaran kali ini masih dipandu atau diajar oleh Pak Adi, yang mana Pak Adi kembali membahas mengenai penelitian kualitatif. Sebelum masuk kepada materi berikutnya, Pak Adi men-trigger mahasiswa untuk menjelaskan apa itu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menilai berdasarkan subjektif, berbeda dengan penelitian kuantitatif. Jadi kalau penelitian kualitatif yaitu penilaian berupa kualitas dari suatu hal yang diteliti, sedangkan kuanti yaitu lebih ke arah menghitung kemungkinan ataupun hasil dari penelitian tersebut. Kemudian saya mencatat ada beberapa sifat dari penelitian kualitatif. Yang pertama, kualitatif yaitu bersifat menilai. Kemudian merupakan bagian dari analisis data. Dan juga kualitatif itu bersifat subjektif, sedangkan kuantitatif itu bersifat objektif. Kemudian pendekatan kualitatif itu pendekatan kualitatif ataupun cara pengumpulan data kualitatif yaitu bisa berupa melalui teks, audio, video maupun naratif, dan juga mengedepankan observasi dan juga serta wawancara. Setelah itu Pak Adi membahas mengenai perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Pak Adi menyebutkan ada 8 poin dari beberapa sumber yang Pak Adi kumpulkan terkait tentang perbedaan kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama yaitu ada hubungan peneliti dan yang diteliti. Kuantitatif itu memiliki jarak antara hubungan peneliti dan juga yang diteliti. Kenapa? Karena pada umumnya penelitian kuantitatif hanya menyebarkan angket ataupun kuesioner kepada responden untuk dijawab, yang kemudian diuji maupun dimasukkan ke dalam SPSS dan diolah datanya menjadi sebuah hipotesis maupun hasil penelitian. Sedangkan kualitatif, hubungan peneliti dan yang diteliti itu dekat ataupun insider. Kenapa? Karena penelitian kualitatif itu berdasarkan wawancara, yang dimana wawancara Pak Adi menyampaikan bahwa wawancara ataupun data yang dihasilkan harus sampai data jenuh. Artinya satu orang yang diwawancara itu harus sampai memiliki jawaban yang sama pada pertanyaan yang sama. Hal itu menunjukkan bahwa bisa terjalin dan juga terdapat kedekatan emosional antara hubungan peneliti dan juga yang diteliti. Maka dari itu dikatakan bahwa penelitian kualitatif memiliki hubungan dekat antara peneliti dan juga yang diteliti. Poin kedua yang disampaikan adalah hubungan teori dengan data empirik. Data empirik adalah data yang sesuai di lapangan ataupun hasil dari data yang sudah diobservasi. Nah, kalau kuantitatif, data empirik untuk memberi konfirmasi bagi teori. Jadi alurnya bagi kuantitatif itu ketika data yang didapatkan dari hasil pengisian angket oleh responden itu kemudian dicocokkan oleh peneliti terhadap teori. Jadi data yang sudah didapatkan itu dicocokkan kepada teori. Jika hasil dari data dan juga teori tidak masuk, maka harus ganti teori berikutnya atau lainnya. Sedangkan kualitatif, teori dimunculkan atas dasar data empirik. Artinya teori dulu yang
berikan kemudian dicocokkan oleh data yang sudah didapatkan. Poin berikutnya itu poin 3, ada strategi penelitian. Strategi penelitian kuantitatif itu berstruktur. Kenapa? Karena penelitian kuantitatif itu menggunakan rumus-rumus yang mana untuk mengkaji dan juga menguji validitas data-data tersebut, maka dikatakan struktur. Sedangkan kualitatif itu tidak berstruktur. Kenapa? Karena lebih ke sesuai dengan alur observasi data dan juga wawancara. Kemudian yang keempat, Pak Adi menyampaikan lingkup temuan. Lingkup temuan dari kuantitatif dan kualitatif itu berbeda. Jikalau lingkup temuan kuantitatif itu berupa nomotetik ataupun numerik, yaitu berupa angka, sedangkan kualitatif itu berupa ideografik ataupun hasil dari wawancara tersebut. Yang kelima, ada konsepsi tentang realitas sosial. Kuantitatif itu memiliki konsepsi tentang realitas sosialnya bersifat statis dan juga eksternal, sedangkan kualitatif itu prosesual yang merupakan produk konstruksi sosial, yaitu hasil yang sudah dibangun oleh konstruksi sosial, latar belakang sosial ataupun lingkungannya. Nah, yang keenam itu ada tujuan. Tujuan dari kuantitatif yaitu untuk menjelaskan, meramalkan, dan juga atau mengontrol. Sedangkan dari kualitatif untuk memahami fenomena sosial secara mendalam. Kenapa? Karena berdasarkan wawancara, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh kualitatif itu bisa berupa bukan hipotesis, tapi bisa merujuk pada hasil dari penelitian data tersebut. Dan yang ketujuh, ada analisis data. Setelah tujuan, ada analisis data. Analisis data kuantitatif yaitu berupa atau dilakukan setelah pengumpulan data baru dianalisis data tersebut. Sedangkan kualitatif dilakukan sepanjang proses penelitian. Artinya, ketika wawancara itu maupun setelah wawancara, data kualitatif itu masih bisa diproses dan juga masih bisa dianalisis datanya sampai penelitian itu dikatakan selesai pun, menurut kata Pak Adi masih bisa dianalisis datanya. Dan yang terakhir yaitu ada penilaian validitas. Di kuantitatif, penilaian validitas menggunakan berbagai prosedur dengan mengandalkan hitungan statistik. Sedangkan kualitatif itu melalui pengecekan silang atas sumber informasi. Pak Adi menyampaikan bahwa ketika kalian menggunakan kualitatif dan mewawancara beberapa orang, itu dari wawancara satu orang ada yang namanya triangulasi data, yang mana artinya triangulasi data adalah ketika kita mau wawancarai satu orang, kita harus mewawancarai 2 ataupun 3 orang lainnya yang dekat dengan sumber informasi utama. Semisal kita mewawancarai teman kita ataupun profesor, maka kita harus mewawancarai teman kita, maka kita harus juga mewawancarai teman kerabatnya, sahabatnya, ataupun keluarganya maupun orang tuanya. Untuk apa? Untuk menguji validitas dari apa yang sudah disampaikan oleh sumber informan utama. Nah, itulah yang disampaikan oleh Pak Adi pada pertemuan kedua di mata kuliah MPK Kualitatif. Itu juga yang dapat saya sampaikan pada laporan pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.